Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Dayang Fidyaristanti. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu bagaimana cara menentukan peluang usaha dengan menggunakan metode bisnis kanvas. Bagaimana caranya? Langsung aja kita bahas yuk. Apa itu peluang usaha? Jadi, peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dicari oleh seseorang yang berniat mendirikan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meraih keuntungan. Dari peluang usaha ini, pebisnis akan yakin dengan ide bisnis yang mereka pilih. Selain itu, pebisnis juga dapat memetakan masa depan bisnis yang mereka rintis. Ada 6 ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, mempunyai nilai jual. Yang kedua, tidak termasuk bisnis musiman. Yang ketiga, dapat bertahan lama. Yang keempat, memberikan keuntungan yang menjanjikan. Yang kelima, membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Dan yang keenam, bahan baku dan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan peluang usaha, yaitu yang pertama, mengenali potensi diri. Cara mencari peluang usaha paling pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali potensi diri sendiri. Ketahui di bidang apa kamu paling unggul. Setelah itu, manfaatkan kemampuan itu untuk memulai bisnis. Misalnya, kamu memiliki kemampuan desain grafis. Kamu dapat membuka jasa desain sendiri di rumahmu. Yang kedua, riset pasar. Melalui riset pasar, kamu akan menganalisis siapa target pasar atau calon pelanggan dan juga pesaing. Hal ini tentu saja membantumu dalam proses evaluasi mengenai peluang sebuah ide usaha kamu. Selain itu, juga dapat membantu membuat sebuah strategi pertumbuhan spesifik dan cara untuk membedakan produk dan bisnis yang kamu buat. Yang ketiga, mengamati kebutuhan masyarakat. Mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena cara termudah untuk menemukan produk yang akan dijual adalah dengan memecahkan masalah masyarakat. Contohnya, usaha ojek online. Usaha ini dapat berkembang luas seperti sekarang karena masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang cepat dan mudah dijangkau. Cukup dengan menggunakan aplikasi, ojek online dapat menjemput di mana dan kapan saja pemesannya berada. Selain itu, teman-teman, ada juga yang namanya metode bisnis kanvas. Bisnis model kanvas atau yang disingkat BMC merupakan strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual, yang memiliki tujuan membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Terdapat 9 komponen metode bisnis kanvas, yaitu diantaranya yang pertama, target pasar. Target pasar ini menekankan kepada siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, proposisi nilai konsumen. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Yang ketiga, ada saluran atau channel, merupakan media interaksi antar bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanan kamu. Yang keempat, hubungan antar konsumen. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain. Yang kelima, sumber pendapatan. Menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis teman-teman. Yang keenam, sumber daya atau daftar sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis teman-teman. Yang ketujuh, aktivitas yang dijalankan. Ini menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis yang teman-teman jalankan. Yang kedelapan, ada kerjasama, berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan teman-teman yang perlu untuk mencapai aktivitas yang dijalankan dan juga untuk menyampaikan value ke pelangganmu. Yang kesembilan, struktur biaya, mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasionalkan bisnis sesuai dengan proposisi nilai. Selain itu, juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih baik, efisien, meminimalisir risiko dan kerugian. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ide usaha yang saya analisis menggunakan metode bisnis kanvas, yaitu ide usaha abon ayam. 1. Target pasar. Target pasar dari usaha abon ayam itu sendiri yaitu misalnya abon original untuk anak-anak,
abon rasa pedas untuk orang dewasa. Selain itu, untuk diperuntukkan juga bagi wisatawan lokal maupun pengunjung atau pelanggan restoran dan warung makan yang bekerja sama dengan kami. Yang kedua, proposisi nilai. Proposisi nilai atau kelebihan dari produk yang dijual yaitu yang pertama, harganya terjangkau dengan kandungan nutrisi yang sama dibandingkan abon daging sapi. Bisa dijadikan lauk ataupun cemilan, kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana, serta disukai semua kalangan. Yang ketiga, saluran atau channel. Saluran atau channel dari usaha ini yaitu melalui online maupun offline. Pengiriman langsung dilakukan jika pemesanan dalam kota, sedangkan menggunakan ekspedisi jika pemesanan luar kota. Yang keempat, hubungan konsumen. Untuk hubungan konsumen biasanya dilakukan melalui online shop maupun personal selling atau penjualan langsung orang ke orang. Yang kelima, sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan diperoleh dari penjualan produk jadi. Yang keenam, sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam usaha ini meliputi sumber daya manusia berupa tenaga kerja atau karyawan, sumber daya finansial atau modal, serta alat prasarana pengolahan produk dan tempat produksi, dan tidak lupa juga kendaraan. Yang ketujuh, aktivitas yang dijalankan. Untuk aktivitas yang dijalankan dalam usaha abon ayam ini, pertama yaitu pengadaan bahan baku dari supplier, kemudian mengolah bahan segar menjadi produk, dan yang terakhir packaging, lalu pemasaran. Yang kedelapan, kerjasama. Kerjasama yang dijalankan untuk usaha abon ayam ini tentunya dengan agen atau peternakan ayam berdaging, yang mana kita ketahui bahwa bahan baku pembuatan abon ini sendiri yaitu daging ayam. Kemudian ada juga supplier, minimarket, dan warung sebagai mitra dalam usaha abon ayam ini, dan tentunya ada online shop sebagai kerjasama dalam pemasaran abon ayam. Yang kesembilan, yaitu struktur biaya. Struktur biaya dalam usaha abon ayam itu sendiri meliputi biaya-biaya seperti biaya listrik, gaji pekerja, biaya perawatan mesin produksi, biaya pengadaan bahan baku, dan tidak lupa biaya distribusi. Baiklah, sekian pembahasan mengenai peluang usaha dan metode bisnis kanvas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.